Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Nirmala. Wow, penulis asal Banyumas ya, yang kisah-kisahnya selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Banyumas. Toko bangunan Sabar Jaya, Pesugihan Gunung Serandil. Toko material Sabar Jaya yang berada di selatan Banyumas tampak sepi. Matahari begitu terik, debu berterbangan di jalanan yang rusak, terutama ketika ada kendaraan besar yang lewat. Maklum, ini adalah jalan penghubung provinsi sehingga ada banyak kendaraan yang lewat. Di dalam toko yang lengang, Sabar duduk di belakang meja kasir, menghitung sisa uang di tangannya. Keningnya berkerut. Sudah beberapa minggu ini tak ada barang yang terjual, bahkan untuk makan sehari-hari saja ia mulai kesulitan. Lina, istrinya, keluar dari rumah samping toko sambil membawa secangkir kopi panas dan juga getuk. Dia meletakkannya di depan Sabar, lalu duduk di kursi bambu yang menghadap ke jalanan. Sudahlah mas, jangan putus asa. Rezeki itu pasti ada jalannya. Yang penting kita terus berusaha. Toh, barang-barang kita bukan barang yang cepat basi kok. Sabar menatap istrinya, lalu mengangguk pelan. Iya Lin, sabar ya. Aku bakal cari cara. Yang penting kita tetap bertahan dulu. Lina tersenyum tipis. Apa aku jual cincin nikahku dulu aja ya mas? Jangan. Cincin nikah kalau sudah dijual susah buat beli yang baru. Lebih baik kita irit saja dulu. Aku yakin kita bakal nemu jalan buat sukses. Iya mas, selama kamu berusaha nyari jalan itu, aku akan setia di samping kamu. Malam itu, Sabar duduk sendirian di kursi bambu depan rumahnya. Asap rokok mengepul dari bibirnya, bercampur dengan uap kopi panas yang tinggal separuh. Matanya kosong menatap gelap jalanan. Kepalanya penuh dengan satu hal, bagaimana caranya membuat toko materialnya kembali hidup. Hutang menumpuk, dagangan tak laku, dan perut mereka semakin sering kosong. Perlahan, ia teringat pada obrolan lama dengan seorang teman yang kini hidup berkecukupan. Saat ia larut dalam lamunannya, pintu rumah berderit pelan. Lina keluar, wajahnya redup diterpa lampu minyak dari dalam rumah. Ia menghampiri suaminya, lalu merangkul baunya lembut. Mas, kamu gak masuk tidur? Dari tadi ngelamun aja sih. Ada masalah apa? Cerita sama aku, siapa tahu aku punya solusi. Sabar menoleh sebentar, lalu ia tersenyum tipis. Aku cuma lagi mikir, gimana cara orang-orang ngembangin bisnis mereka? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka pikirkan sampai bisa sukses? Aku mau kaya seperti mereka, Lin. Ya kalau masalah ini aku belum tahu solusinya. Kamu lanjut mikir aja deh. Sabar terkekeh dan mengangguk. Ini memang sudah jadi tugasku untuk mikir. Ya sudah, kamu istirahat aja sana. Udah malam. Lina menghela nafas, menatap suaminya sejenak sebelum akhirnya berbalik masuk ke dalam. Keesokan harinya, Sabar mendatangi kolam pemancingan milik Trisno. Pagi itu,
Tempat itu tampak ramai. Beberapa orang duduk berjejer di pinggir kolam menunggu kail mereka disambar. Sementara sebagian lain tertawa keras setiap kali ada yang berhasil menarik ikan besar. Trisno, dengan kaos oblong lusuh dan sarung yang dililit di pinggang, sedang sibuk menghitung setoran penjaga kolam. Begitu melihat Sabar datang, wajahnya langsung berbinar. Loh Sabar, jarang-jarang main kesini, mau mancing, serunya sambil menepuk bahu. Sabar hanya tersenyum. Mancing sih boleh, tapi mancing rezeki. Tapi serius loh, tumben kamu datang, ada apa? Ini, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Ini penting banget, menyangkut masa depanku. Serius amat sih mukanya. Ayo, duduk dulu di saung. Aku pinginin teh panas. Mereka berdua duduk di saung bambu yang menghadap ke kolam. Angin berembus membawa kedamaian, namun wajah Sabar tetap muram. No, kamu dulu pernah cerita soal penglaris di Gunung Serandil kan? Trisno menghentikan gerakan tangannya yang hendak menyodorkan gelas teh. Pandangannya tajam menelusuk wajah Sabar. Apa? Emangnya kamu mau ikut-ikutan? Sabar mengangguk. Kamu itu beneran kepikiran mau ke sana, ha? Sabar menghela nafas panjang. Aku udah kepepet, no. Tokoku sepi, hutang semakin menumpuk. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Trisno menatap ke permukaan kolam. Ia diam beberapa detik. Ya dulu aku juga gitu. Usaha nggak jalan, uang nggak ada. Terus ada yang nyaranin aku ke Serandil. Ya awalnya aku ragu, tapi coba lihat sekarang, Bar. Hah? Ia menunjuk ke arah kolam yang penuh dengan pengunjung. Beginilah hasilnya. Caranya gimana, No? Apa kamu pakai tumbal manusia? Kemplung. Ya aku gak serakus itulah. Aku itu cuma rutin ngasih uang aja sama beberapa sesajen. Terus apa lagi, No? Pilih waktunya. Kata orang-orang, kalau mau ke sana itu datang di malam Senin Wage atau Kamis Wage. Jangan salah hari. Katanya percuma kalau datangnya salah hari, gak manjur. Terus aku harus bawa apa? Trisno menundukkan suara. Bawa niat sama tekad yang kuat. Sisanya bakal ada yang ngarahin. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Hidup itu gak ada yang gratis. Sabar menelan ludah, jantungnya berdegup semakin kencang. Kalau aku gak berani sendirian gimana, No? Trisno tersenyum tipis. Kalau kamu mau, aku bisa nemenin. Aku masih ingat sama jalannya. Tapi ingat, aku cuma bisa nganter. Yang sowan tetap kamu sendiri. Keduanya hanya diam. Hanya suara kail yang dijentikan ke permukaan air disusul tawa pengunjung yang mendapat ikan besar. Sabar menunduk, meremas tangannya kuat-kuat. Ya wes, No. Kalau aku jadi, aku kabari kamu. Trisno menatap lama sebelum mengangguk pelan. Tapi ingat, kamu gak bakal bisa sewaktu-waktu berhenti. Ya, tapi No, beneran gak pakai tumbal orang kan? Sabar bin subur. Kamu emang pernah dengar ada orang meninggal di pemancinganku? Enggak kan? Iya juga sih, No. Ya wes, nanti kalau jadi aku kabari kamu ya. Ya sudah, aku mau pulang. Ya, aku juga mau buka toko. Siapa tahu ada yang butuh paku kan, lumayan buat makan besok. Ya wes, hati-hati Bar. Siang itu, setelah dari kolam Trisno, Sabar kembali ke tokonya. Ia membuka pintu kayu, lalu menyingkirkan debu yang menempel di meja kasir. Dia duduk, menyalakan kipas angin kecil lalu menunggu. Jam demi jam berlalu. Matahari sudah mulai condong ke arah barat ketika akhirnya seorang lelaki datang dengan sepeda motor tua. Pak, ada paku satu reng? Tanya si pembeli singkat. Sabar segera bangkit. Ada. Jawabnya cepat. Ia mengambilkan sebungkus paku lalu menimbang sebentar. Transaksi berlangsung singkat. Hanya beberapa lembar uang lusuh yang berpindah tangan. Setelah pembeli itu pergi, Sabar menatap uang di tangannya lama sekali. Jumlahnya memang kecil, bahkan tak cukup untuk menutup kebutuhan harian. Tapi ia tersenyum tipis, mencoba meneguhkan hati.
Alhamdulillah, rezeki tetap rezeki, pelan-pelan, sebentar lagi pasti maju. Hari itu Senin Wage. Sejak sore, hati Sabar sudah gelisah. Malam semakin larut, ia berpamitan pada Lina dengan alasan hendak menemui teman lama. Lina hanya mengangguk, meski tatapannya menyimpan tanda tanya. Sekitar pukul 7 malam, Sabar bertemu dengan Trisno di ujung desa. Mereka berdua berboncengan menggunakan sepeda motor butut. Angin malam terasa dingin menusuk. Jalanan sepi, hanya cahaya lampu motor yang sesekali menyingkap sawah dan pepohonan di kanan kiri jalan. "Yakin kamu, Bar?" tanya Trisno. Sabar mengangguk pelan meski dadanya berdegup kencang. "Yakin, aku sudah siap, No." Perjalanan panjang itu membawa mereka ke kaki Gunung Serandil. Udara di sana lebih lembab, hening. Hanya suara serangga malam yang terdengar. Mereka memarkir motor di dekat pohon besar, lalu berjalan menyusuri jalan setapak yang semakin menanjak. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di atas sana malam itu. Namun lewat tengah malam, dua sosok itu akhirnya kembali. Trisno tampak diam, wajahnya datar. Sementara Sabar, wajahnya justru sumringah, matanya berbinar, senyumnya tak pernah lepas sejak menuruni jalan setapak. Sesampainya di rumah, Sabar masih membawa senyum yang sama. Ia menyalakan lampu ruang tamu, duduk di kursi rotan, lalu menarik nafas panjang dengan lega. Lina yang terbangun karena suara motor mendekat. Ia keluar dengan wajah heran. "Mas, dari mana aja? Kok baru pulang jam segini?" Sabar menoleh, senyumannya semakin lebar. "Habis nyari peluang bisnis." "Peluang bisnis apa? Promosi?" "Ya, mirip begitulah. Semoga sukses, Elin. Kamu jangan lupa doakan usaha Mas lancar." "Ya kalau doa Mas lalu, Mas. Ya wis, kamu cuci muka dulu, ganti baju terus tidur. Jangan kebanyakan begadang." Keesokan paginya, Sabar membuka toko seperti biasa. Ia menyapu halaman depan, menata tumpukan bata hebel yang tampak berantakan, lalu duduk di kursi kasir dengan secangkir kopi hitam. Belum lama toko dibuka, seorang pria berkemeja rapi datang dengan sepeda motor bebek. Helmnya masih terpasang di kepala, namun semua orang di desa tentu mengenalnya. Pak Sabto, lurah desa itu. "Assalamualaikum, Bar," sapa Pak Sabto sambil tersenyum lebar. "Waalaikumsalam, Pak Lurah." "Waduh, jarang-jarang kehormatan ini," jawab Sabar berdiri menyambut dengan wajah sumringah. Pak Sabto tertawa kecil. "Begini, Bar, balai kelurahan itu mau direnovasi. Saya butuh keramik dalam jumlah besar. Mungkin ya ratusan kotak. Bisa nggak?" Sabar nyaris terperanjat. Selama ia membuka toko, belum pernah sekalipun ia mendapat pesanan sebesar ini. Senyumnya mereka hampir tak bisa disembunyikan. "Insya Allah bisa, Pak. Memang stok di toko terbatas, tapi saya bisa carikan ke pemasok lain kalau Bapak kasih waktu. Saya urus cepatnya," ucapnya mantap. "Bagus. Barangnya dicicil nggak apa-apa. Yang penting minggu depan barangnya sudah mulai datang ya. Masalah pembayaran, nanti saya kasih 50% dulu. Gimana? Gak apa-apa kan? Kamu hitung aja dulu, lalu tagihannya anterin ke kantor kelurahan." "Siap, Pak. Nanti saya urus semuanya ya." Setelah Pak Sabto berlalu, Sabar duduk lagi di kursinya. Tangannya bergetar menahan rasa gembira. Matanya memandang ke arah papan toko material Sabar Jaya yang sudah mulai pudar dimakan cuaca. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa nama itu akhirnya akan benar-benar jaya. Sepertinya memang dia harus bersabar untuk mendapat kejayaan. Bel baru saja bergoyang, tanda pintu toko terbuka. Ketika Pak Sabto berlalu dengan motornya, Sabar tersenyum lebar. Rasa percaya dirinya meluap. Namun senyuman itu makin lebar ketika ia melihat siapa yang masuk berikutnya.
Seorang pria berkemeja batik, wajahnya agak tegang, melangkah masuk. Ya, semua orang di desa mengenalnya, Pak Iwan, pengusaha sukses yang memiliki beberapa toko kelontong dan sawah yang luas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Iwan. Waduh, jarang-jarang ini Bapak mampir ke sini. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Pak Iwan menghela nafas, lalu menurunkan kacamata hitam yang sejak tadi bertengger di kepalanya. Wajahnya tampak gelisah. Begini, Bar. Minggu depan, anak saya itu mau lamaran. Saya pingin rumah kelihatan lebih bagus. Jadi saya ini butuh cat tembok. Banyak, warna krem sama putih. Kamu ada stok? Sabar terdiam sebentar, menimbang-nimbang. Stok cat di gudangnya memang tak cukup untuk permintaan besar, tapi entah mengapa hatinya yakin ia bisa menyanggupinya. Insya Allah bisa, Pak. Berapa kira-kira kebutuhannya ya? Ya lumayan, Bar. Sekitar 30 kalengan. Ada kamu. Sabar hampir tersedak oleh angka yang disebutkan, tapi wajahnya tetap tenang. Bisa, Pak. Saya usahakan. Kalau Bapak berkenan, besok siang sudah sampai di rumah. Benar besok. Jangan lama-lama. Iya, Pak. Warnanya mau warna apa ya, Pak? Nah ini, kamu nanti lihat tembok rumah saya aja. Saya nggak tahu itu warna abu-abu apa warna apa, pokoknya saya maunya warna yang sama, biar nggak belontang-belanteng. Pak Iwan mengeluarkan amplop tebal dari saku bajunya. Ia meletakkannya di meja kasir. Ini, saya kasih panjer dulu 2 juta. Sisanya nanti begitu barang sampai. Sabar menerima amplop itu dengan kedua tangan. Dadanya bergetar menahan bahagia. Dalam sekejap, 2 pesanan besar datang berturut-turut. Matanya berbinar, seakan semua doa yang selama ini terkatung-katung kini dijawab sekaligus. Terima kasih Pak Iwan. Besok saya antar sendiri, dijamin beres. Bagus, saya percaya sama kamu, Bar. Setelah Pak Iwan pergi, Sabar duduk lagi, menatap uang di tangannya. Hatinya berdesir. Baru semalam ia pulang dari Gunung Serandil dengan wajah sumringah, dan kini rezeki mengalir deras tanpa henti. Siang itu, matahari tepat di atas kepala. Jalanan depan toko dipenuhi debu yang berterbangan setiap kali kendaraan lewat. Sabar masih sibuk menata tumpukan nota pesanan ketika pintu toko berderit. Lina muncul sambil membawa rantang makan siang. Rambutnya digelung sederhana, wajahnya pucat namun dihiasi senyum lembut. Mas, istirahat dulu. Aku bawain sayur asem sama gesek lendra. Sabar tersenyum lebar sejenak. Semua beban terasa hilang. Ia bergegas menghampiri istrinya, menerima rantang itu, lalu menaruhnya di meja kasir. Kamu itu memang istri terbaik, datang di saat yang tepat. Mereka duduk berdampingan. Saat membuka rantang, aroma masakan sederhana itu menguar, membuat perut Sabar yang sejak pagi kosong langsung keroncongan. Di sela-sela makan, Sabar menatap istrinya serius. Lin, aku mau minta tolong satu hal. Lina menoleh, keningnya berkerut. Apa itu, Mas? Sabar menarik napas panjang. Begini, Lin, aku butuh modal untuk beli cat pesanannya Pak Iwan. Uang panjernya udah aku terima, tapi tetap kurang. Aku janji, begitu dia bayar lunas, aku akan ganti. Sementara, boleh nggak aku pinjam kalung emasmu yang disimpan di lemari? Lina terdiam sesaat. Kalung itu satu-satunya perhiasan berharganya, peninggalan dari almarhum ibunya. Namun, melihat wajah suaminya penuh harap, hatinya luluh juga. Ya, kalau memang itu bisa bantu, pakai aja, Mas. Aku percaya kamu bisa ganti. Sabar menggenggam tangan istrinya erat. Makasih, Alin. Kamu gak bakal menyesal. Percaya sama aku. Sebentar lagi usaha kita bakal maju besar. Sore itu, setelah toko ditutup, Sabar melajukan motornya ke arah kota. Kalung Lina ia simpan rapi di saku baju terbungkus sapu tangan. Wajahnya terlihat tegang. Ia berhenti di sebuah toko pegadaian kecil yang bercat hijau.
Selamat sore Pak Sabar. Sabar tersenyum kaku. Saya mau gade ini. Tangannya gemetar saat meletakkan kalung emas di atas meja. Ada rasa bersalah menyelinap, seperti ia baru saja merampas sesuatu yang berharga dari istrinya. Wah, bagus ini. Masih lumayan berat. Bisa saya kasih harga 3 juta. Mau Pak? Sabar mengangguk cepat. Iya, tolong. Uang tunai berpindah tangan. Tapi kalung itu terasa masih menempel di hatinya. Sabar keluar dengan langkah berat, seolah meninggalkan bagian dari dirinya sendiri di balik etalase kaca pegadaian itu. Di malam harinya, ia langsung menuju toko bangunan grosir. Dengan uang gadai ditambah sisa DP dari Pak Iwan, ia membeli banyak kaleng cat berbagai warna. Motornya nyaris tak kuat menanggung beban, tapi wajahnya sumringah. Keesokan harinya, Sabar mengantarkan semua cat itu ke rumah Pak Iwan. Rumah besar, bergaya modern di ujung desa tampak sibuk. Para tukang mondar-mandir mempersiapkan renovasi. Waduh, cepet banget Bar, seru Pak Iwan begitu melihat barangnya datang. Dia menepuk bahu Sabar dengan kagum. Kalau begini, aku yakin rumah ini bakal beres sebelum lamaran. Kamu itu memang jempolan. Kenapa saya nggak dari dulu ya langganan sama kamu? Sabar hanya tersenyum lebar. Alhamdulillah Pak, saya usahakan yang terbaik. Kecakapan Sabar menangani pesanan pertama dari Pak Iwan ternyata membawa dampak yang besar. Beberapa hari setelah pengiriman cat selesai, Pak Iwan kembali datang ke toko dengan wajah lebih sumringah. Bar, aku itu ada rencana mau bangun kandang sapi di belakang rumah. Kamu bisa sediakan semen, pasir, dan batako dalam jumlah besar, tanyanya sambil membuka catatan kecil dari sakunya. Sabar sempat terdiam, lalu ia buru-buru mengangguk. Tentu Pak Iwan, berapapun jumlahnya saya usahakan, tapi saya belum punya cukup uang untuk DP. Pak Iwan gak keberatan untuk DP kan? Bagus, aku percaya sama kamu Bar. Besok aku kasih DP-nya. Hati Sabar berbunga-bunga. Belum habis rasa syukurnya, kabar baik lain datang. Pak Sabto, sang lurah desa yang sebelumnya hanya memesan keramik, kini kembali dengan rencana renovasi lebih besar. Bar, ternyata dananya cair lebih cepat. Jadi balik kelurahan sekalian direnovasi besar-besaran. Aku mau pesan tambahan semen, keramik, cat sama kayu. Semua kamu yang urus. Sabar hampir tak percaya dengan telinganya sendiri. 2 pelanggan besar datang berturut-turut mempercayakan seluruh kebutuhan mereka padanya. Sepulang dari toko hari itu, wajah Sabar benar-benar sumringah. Di rumah, dia memeluk istrinya penuh semangat. Lin, lihat, usaha kita mulai bangkit. Semua akan berubah. Aku janji, kamu gak akan nyesel sudah menyerahkan kalung itu. Lina tersenyum meski tubuhnya tampak lemah dari biasanya. Aku senang kalau kamu bahagia Mas. Tapi ingat, jangan terlalu capek ya. Barang-barang di toko Sabar Jaya yang sebelumnya menumpuk berbulan-bulan kini mulai keluar satu persatu. Paku, semen, cat, hingga keramik yang dulunya jarang dilirik tiba-tiba laris manis. Stok berputar cepat, dan tiap malam Sabar harus menulis daftar barang yang harus ia pesan kembali. Keberuntungan itu membuat Sabar bisa menebus kalung Lina di Pegadaian. Saat kalung itu kembali melingkar di leher istrinya, Lina tampak begitu bahagia. Akhirnya kalung ini pulang lagi ya Mas. Sabar mengangguk penuh rasa lega. Aku janji Lin, kita nggak akan kehilangan ini lagi. Namun, kebahagiaan itu hanya sebentar. Daya tahan tubuh Lina semakin menurun. Ia mudah sekali lelah, sering terbaring di kamar dengan batu kecil yang tak kunjung hilang. Sabar, yang kian sibuk meladeni para pelanggan besar maupun kecil, akhirnya kewalahan. Dia memutuskan merekrut 2 orang karyawan, seorang laki-laki bernama Jatmiko berusia sekitar 30 tahunan.
Ia cekatan, mengangkat barang dan juga ramah pada pelanggan. Dan seorang karyawan lagi, perempuan, bernama Sri, ia masih muda. Dengan bantuan mereka berdua, toko bangunan Sabar Jaya semakin ramai. Sabar bisa lebih fokus mencari peluang sementara pekerjaan berat di toko ditangani oleh karyawannya. Malam itu, sekitar pukul 10, Sabar baru pulang dari toko. Tubuhnya lelah, baju penuh debu, semen dan keringat. Begitu masuk ke rumah, ia merasa sunyi yang aneh. Biasanya, Lina menunggunya di ruang depan, meski hanya dengan senyuman lemah. Tapi kali ini, tidak ada siapapun. Lina. Dia melangkah ke kamar, dan darahnya serasa berhenti mengalir. Lina terbaring di ranjang dengan wajah pucat pasi, matanya terpejam, nafasnya tersengal. Lina, ya Allah Lin. Sabar panik mengguncang tubuh istrinya. Tanpa pikir panjang, ia segera menggendong Lina dan membawanya ke rumah sakit. Karena puskesmas tidak bisa menangani, akhirnya Lina dirujuk ke rumah sakit umum. Sesampainya di rumah sakit, dokter memberi kabar yang membuat dada Sabar terasa diremas. Pak Sabar ya, jadi begini Pak, istri Bapak mengalami gangguan paru-paru dan harus mendapat perawatan intensif, tidak bisa dibawa pulang dalam waktu dekat. Sabar terdiam, tenggorokannya terjekat. Dia ingin menangis, tapi hanya bisa mengangguk pasrah. Namun, di balik musibah yang datang, Sabar merasa bersyukur karena ia memiliki cukup uang untuk mengobati penyakit istrinya. Kabar itu segera sampai ke telinga Bu Juminah, ibunda Lina. Perempuan tua itu datang keesokan harinya dengan wajah penuh cemas. Ya Allah Lina anakku. Bu Juminah akhirnya tinggal di rumah sakit merawat Lina siang dan malam. Sabar hanya bisa datang setelah toko tutup, sebab ia harus tetap bekerja mengurus pesanan pelanggan yang semakin menumpuk. Kamu jangan khawatir ya Ber, urus saja daganganmu, kerjakan saja, biar aku yang ngurus Lina di sini. Sabar menunduk, perasaannya bercampur aduk antara lega dan bersalah. Dia tahu, tanpa bantuan mertuanya, ia tak akan sanggup membagi waktu. Minggu demi minggu berlalu. Awalnya, Sabar masih bisa menahan diri, membagi waktu antara toko dan menjenguk istrinya di rumah sakit. Namun semakin lama, beban batin kian berat. Sejak Lina dirawat, kebutuhan suami istri mereka terputus total. Sabar mulai uring-uringan. Sedikit salah hitung ia bisa marah. Pesanan terlambat diantar, dia membentak. Jatmiko dan Sri, karyawan barunya, sering kena semprot meski sudah berusaha bekerja sebaik mungkin. Suatu malam, toko sudah sepi. Jatmiko pamit pulang lebih awal karena istrinya sakit. Tinggallah Sabar dan Sri yang duduk di meja kasir menutup pembukuan. Lampu neon toko berkelip redup menambah suasana gerah. Sri menatap Sabar dari balik buku besar. Senyumannya samar, tapi nadanya terdengar centil. Pak Sabar, akhir-akhir ini kok Bapak gampang marah deh. Kalau ada salah sedikit langsung meledak. Sebenarnya ada apa sih Pak? Sabar yang sedang merokok mendengus keras. Aku capek Sri. Sejak Lina sakit, aku itu gak pernah dikasih jatah. Ya kamu tahulah maksudku. Sri pura-pura menunduk, tapi senyumannya tidak hilang. Ia menghela nafas panjang, lalu mendekatkan kursinya sedikit. Oh, jadi itu toh penyebabnya. Pantas saja wajah Bapak tegang terus. Sabar menatapnya, ada bara di matanya bercampur malu dan amarah. Jangan ngomong sembarangan kamu Sri. Loh, tapi Sri serius loh Pak. Sri berbisik, jemarinya memainkan ujung pulpen. Kalau kebutuhan kayak gitu nggak tersalurkan, siapapun bisa stres. Apalagi Bapak sekarang punya banyak tekanan.
Ruangan itu tiba-tiba terasa panas. Sabar menunduk berusaha mengabaikan, tapi suara Sri menusuk pikirannya. Sabar menelan ludahnya kasar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memperhatikan Sri lebih dekat. Tubuh perempuan muda itu tampak begitu ranum, gerakannya lembut tapi mengundang. Bayangan Lina yang terbaring lemah di rumah sakit membuat dada Sabar sesak. Sementara di hadapannya ada godaan yang begitu nyata. Sri menatapnya sambil tersenyum, lalu pura-pura membetulkan kerah bajunya. Gerakan kecil itu justru membuat dada Sabar bergolak. "Pak, kalau terus ditahan, Bapak bisa sakit sendiri loh. Aku kasihan dia lihat Bapak." Sabar menutup matanya sejenak, berusaha mengusir bayangan yang berkelebat di kepalanya. Tangannya mengepal di atas meja rokok. Di ujung jarinya hampir padam. "Jangan ngomong gitu, Sri." Sri menutup buku pembukuan, lalu menepuknya pelan. "Pak Sabar, kalau Bapak butuh apa-apa, hubungin saya aja ya. Jangan dipendam sendiri. Saya siap bantu kok." Dia berdiri, merapikan rambutnya, lalu berjalan menuju pintu toko. Malam semakin larut, udara dingin menyelusup lewat celah dinding. Namun, sebelum Sri benar-benar melangkah keluar, tangan Sabar refleks menarik pergelangan tangannya. Tubuh mungil itu terhenti, lalu sekejap kemudian sudah berada dalam pelukan Sabar. Sri menoleh. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah majikannya. Senyuman tipis muncul di bibir tanpa perlawanan. Dada Sabar bergemuruh. Dia tahu betul ini salah. Lina istrinya masih dirawat, berjuang dengan paru-parunya yang rapuh. Tapi di saat yang sama, rasa kesepian, tekanan, dan godaan semakin mendorongnya ke jurang. Dengan langkah tergesa, dia menggiring Sri keluar toko. Rumah kontrakan Sri yang hanya berjarak 100 meter dari sana gelap, hanya diterangi lampu bolam kecil. Begitu pintu kayu itu tertutup, bayangan mereka lenyap di telan malam. Sejak malam itu, hubungan Sabar dan Sri berubah drastis. Di hadapan Jatmiko dan para pelanggan, Sri tetap bersikap profesional, sekedar karyawan biasa. Namun di balik itu, ada kedekatan yang kian sulit disembunyikan. Sabar merasa nyaman setiap kali bersama Sri. Senyumannya, tatapannya, bahkan suaranya seakan memberi pelipur lara atas kesepian yang menghantam sejak Lina terbaring di rumah sakit. Lambat laun, Sabar bukan hanya memberikan hatinya, tapi juga kepercayaan penuh dalam urusan toko bangunan Sabar Jaya. "Sri, mulai sekarang kamu yang urus kas besar. Aku percaya sama kamu," kata Sabar suatu sore sambil menyerahkan buku rekening dan tumpukan nota. Sri menerima tanpa ragu, matanya berkilat puas. "Tenang saja Pak, saya akan jaga uang Bapak seperti uang saya sendiri." Hari-hari berikutnya, Sri benar-benar memegang kendali keuangan. Dia mencatat keluar masuk barang, ia yang menghitung keuntungan, bahkan ia yang sering pergi ke bank. Semua berjalan lancar, toko semakin ramai, pesanan datang silih berganti. Namun tanpa disadari, Sabar semakin menjauh dari hal-hal penting di sekitarnya. Ia jarang pulang ke rumah sakit menjenguk Lina. Bahkan Bu Jumina, mertuanya, mulai curiga dan berulang kali menanyakan kenapa Sabar tak lagi sering datang. Di sisi lain, Jatmiko beberapa kali memergoki Sri, membawa amplop uang tebal ke arah belakang toko, lalu kembali dengan wajah datar. Ia tak berani bicara, tapi rasa curiga mulai tumbuh. Kesuksesan toko material Sabar Jaya kini semakin tak terbendung. Barang datang silih berganti, pelanggan terus berdatangan, uang mengalir dengan deras. Setelah beberapa bulan, Sabar memberanikan diri membuka cabang baru di kecamatan sebelah. "Sri, cabang baru itu aku percayakan sama kamu. Kamu sudah terbukti bisa pegang uang besar. Lagi pula,
Kalau kamu di sana, aku bisa lebih tenang. Sri tersenyum, menunduk seolah malu, tapi matanya menyala penuh rasa puas. Makasih ya Pak, saya akan urus sebaik-baiknya. Bapak tidak perlu khawatir. Di balik alasan manis itu, Sabar sebenarnya punya niatan lain. Lina baru saja dibawa pulang dari rumah sakit. Meski tubuhnya masih lemah dan sering batuk, keberadaannya di rumah membuat Sabar merasa harus lebih berhati-hati dengan menempatkan Sri jauh di cabang baru. Rahasianya akan lebih aman dari pandangan mertua ataupun tetangga yang mulai berbisik. Hari peresmian cabang itu sederhana tapi meriah. Beberapa tokoh desa bahkan hadir memuji keberanian Sabar. Luar biasa, Bar. Baru beberapa bulan tokoh utamamu maju, sekarang sudah punya cabang lain lagi. Rahasia bisnismu apa? Sabar tersenyum tipis. Jaga kepercayaan pelanggan aja, Pak. Ah, gak pakai yang lain-lain. Sabar tersenyum lebar meski keringat dingin membasahi tengkuknya. Doa, Pak. Doa dari istri juga manjur. Malam harinya, sepulang dari peresmian, Lina duduk di teras rumah sambil menyelimuti tubuhnya. Suaranya parau, tapi matanya menatap suaminya dalam-dalam. Mas, akhir-akhir ini aku sering mimpi buruk. Rasanya ada yang mengintai kita. Kamu gak sembunyiin apa-apa dari aku kan? Nyembunyiin apa, Tolin? Aku dengar dari beberapa teman. Katanya kamu sering kelihatan sama Sri. Katanya kalian juga sering pulang bareng. Apa itu benar, Mas? Sabar tercekat, rokok di jarinya hampir padam. Dia menunduk, menahan gejolak di dada, lalu berusaha menampilkan wajah tenang. Jangan percaya omongan orang, Lin. Itu kan cuma urusan bisnis. Sri memang sering bantu aku urus pembukuan, makanya kami sering terlihat bareng-bareng. Lina terdiam, menatap lebih dalam seolah ingin menembus isi hati suaminya. Sabar buru-buru melanjutkan, kali ini dengan suara tegas. Lagi pula, kamu pikir aku sebodoh itu? Separuh harta ini kan atas nama kamu. Kalau aku main perempuan, ya sama aja dong. Aku buang diri sendiri ke jurang. Aku gak akan lakukan hal bodoh semacam itu. Lina menarik nafas panjang, lalu mengalihkan pandangannya ke pekarangan yang temaram, senyum tipis tapi getir. Aku cuma gak mau rumah tangga kita hancur, Mas. Aku gak bakal kuat kalau harus kehilangan kamu. Sabar mendekat, meraih tangan istrinya yang dingin. Percaya sama aku ya, Lin. Semua ini demi masa depan kita. Kamu yakin, Mas? Iya dong, masa ya aku bohong? Hati manusia siapa yang tahu, Mas? Lin, kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Ya karena aku ngerasa sikap kamu beda, Mas. Sejak aku sakit kamu jarang banget perhatian sama aku. Ya maaf, biaya rumah sakit kamu kan lumayan gede. Jadi ya aku juga harus nyari tambahan dana biar keuangan kita tetap aman. Gitu ya. Jadi selama ini kamu lembur karena biaya rumah sakit aku besar. Ya kamu jangan ngerasa gak enak gitu dong, Lin. Itu kan sudah tugasku sebagai suami. Aku minta maaf kalau memang sikapku terlihat berubah. Aku akan coba luangkan waktu lebih banyak lagi. Beberapa hari terakhir, Sabar menahan diri. Ia sengaja tidak mengunjungi Sri, apalagi mampir ke cabang toko yang ia percayakan padanya. Pagi hingga sore, ia sibuk di toko utama. Malam hari, ia pulang lebih awal, duduk di samping Lina, bahkan menyuapi istrinya makan bubur pelan-pelan. Mas kok sekarang rajin banget ya pulang cepat? Tanya Lina dengan senyum bahagia di wajahnya. Sudah cukup lama sejak Sabar perhatian seperti ini padanya. Sabar tersenyum, pura-pura bercanda. Ya masa suami gak nemenin istri? Aku kan takut nanti kamu makin kurus kalau gak aku awasin. Lina terkekeh lalu batuk pelan. Sabar sigap menepuk punggungnya. Dia tahu, kalaupun kebohongan itu bisa menenangkan Lina untuk sementara, tetap ada bagian dari dirinya yang bergetar resah. Malam-malam di rumah jadi lebih hangat. Sesekali Bu Jumina ikut nimbrung, membuat suasana semakin seperti keluarga yang tenang. Dari luar,
semua tampak biasa saja. Namun di dalam hati, Sabar gelisah. Handphonenya beberapa kali bergetar menerima pesan dari Sri. "Mas, kok nggak kesini sih? Aku kangen." Sabar hanya membaca tanpa membalas. Ia tahu sekali saja ia lengah, semua bisa terbongkar. Tapi menahan diri dari Sri bukan perkara mudah. Setiap malam rasa rindu bercampur hasrat membuat dadanya sesak. Sabar duduk termenung di teras, berusaha meyakinkan diri kalau ia bisa mengendalikan keadaan. Malam itu hujan turun deras. Jam menunjukkan pukul 10 lewat. Ketika Sabar mengunci pintu rumahnya dengan tergesa, Lina yang terbaring di kamar hanya sempat melihat bayangan suaminya pergi tanpa sempat berpamitan dengannya. Sabar menyalakan motor PCX barunya. Kilau hitamnya masih basah oleh air hujan. Ia menghela nafas panjang. Semoga cepat beres, gumamnya, memacu kendaraan menuju arah cabang toko di Aji Barang. Jalan penghubung antara Wangon dan Aji Barang sepi. Lampu jalan temaram, hanya sesekali cahaya menyambar dari kendaraan yang melintas. Sabar menunduk sedikit, matanya fokus menembus derasnya hujan. Helm yang ia kenakan sebenarnya bagus, tapi dia tipe orang yang menggunakan helm sebatas formalitas, bukan untuk melindungi kepala sesuai dengan fungsinya. Dari kejauhan, lampu sorot terang sebuah mobil box mendekat dengan kecepatan tinggi. Sabar mengurangi gas, menepi sedikit, namun dalam hitungan detik suara klakson panjang meraung dan benturan keras menghantam sisi motor PCX. Tubuh Sabar terlempar jauh ke aspal basah. Helm yang ia kenakan mental terlepas dari kepala, dan malapetaka pun tiba. Kepalanya membentur keras permukaan jalan. Darah bercampur dengan air hujan mengalir membasahi tanah di tepi jalan. Mobil box itu hanya melambat sebentar, kemudian tancap gas lagi, lenyap dalam kegelapan. Tabrak lari. Sabar tergeletak. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit yang muram. Beberapa kendaraan yang melintas segera berhenti dan menelpon polisi. Jenazah Sabar dievakuasi ke Puskesmas Wangon 1 yang terdekat dari lokasi kecelakaan. Kabar itu datang menjelang tengah malam. Ketukan pintu yang tergesa disertai suara tetangga membuat Bu Jumina segera berlari keluar. Begitu pintu terbuka, wajah pucat Jatmiko membuat Bu Jumina khawatir. "Bu Jumina, Pak Sabar kecelakaan. Beliau sudah tidak ada." Suasana seketika runtuh. Lina yang masih lemah di ranjang mencoba bangkit. Tubuhnya gemetar begitu mendengar kabar itu. "Jatmiko, kamu ngomong apa? Dia pergi bahkan tanpa pamit." "Pak Sabar kecelakaan, Bu. Sekarang jenazahnya masih di puskesmas. Bu Lina yang sabar ya, yang kuat." Air matanya jatuh deras. Ia meronta di pelukan ibunya, berusaha keluar rumah meski tubuhnya limbung. Tetangga yang datang berusaha menenangkan, namun tangis histeris Lina tak kunjung reda. Hari itu, langit mendung, seakan ikut berduka. Prosesi pemakaman berlangsung di tanah kelahiran Sabar. Ratusan pelayat hadir memenuhi halaman masjid dan area pemakaman. Lina duduk bersimpu di tepi liang lahat. Suaranya serak memanggil-manggil nama suaminya yang kini hanya tinggal jasad. Tangisannya tak henti-henti hingga membuat banyak orang ikut menitikan air mata. Di sisi lain, Sri datang dengan wajah sembab. Ia tampak sangat terpukul. Saat jenazah mulai diturunkan, tangisnya pecah tak kalah memilukan. Ketika akhirnya acara tabur bunga selesai, Sri berlari kecil mengambil Lina. Dia memeluk tubuh lemah itu dengan erat. "Bu Lina yang sabar ya. Pak Sabar udah tenang di sana." Lina hanya bisa menangis di pelukan Sri, tidak sadar bahwa pelukan itu menyimpan cerita yang jauh lebih dalam
daripada yang ia bayangkan. 3 hari setelah pemakaman, suasana rumah Lina masih dipenuhi dengan duka. Ada banyak orang yang membantunya menyiapkan makanan dan keperluan untuk tahlilan selepas Isya. Kursi-kursi plastik masih berserakan di halaman. Sisa dari para pelayat yang datang silih berganti. Lina duduk lemah di ruang tamu, wajahnya pucat karena tangis yang belum kering. Ketukan pintu terdengar. 2 orang polisi berseragam masuk setelah dipersilakan oleh Bu Jumina. Wajah mereka serius, menyimpan kabar berat. "Bu Lina, mohon maaf. Kami datang untuk menyampaikan hasil penyelidikan," ucap salah satu polisi bernama Pak Rudi. Lina menatap dengan mata bengkak, tubuhnya kaku. "Hasil penyelidikan? Maksudnya apa toh, Pak?" Pak Rudi menarik nafas panjang. "Pengendara mobil box yang menabrak almarhum suami ibu kami sudah tangkap. Dan ternyata ini bukan murni kecelakaan." Ruangan itu seolah membeku. Lina menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar hebat. "Bukan kecelakaan?" "Ya, benar Bu. Ini adalah pembunuhan berencana. Dari keterangan pelaku, ada seseorang yang menyuruhnya. Dan orang itu adalah Sri, karyawan almarhum." Lina membeku. Kata-kata itu menghantam jantungnya lebih keras daripada kabar kematian Sabar sendiri. Ia teringat pelukan erat dari Sri di pemakaman. Air matanya deras. Kata-katanya manis. Semua berubah jadi racun yang menusuk sekarang. Gak mungkin. Dia seperti keluarga kami sendiri, Pak." Pak Rudi menatapnya dengan penuh simpati. "Kami tahu ini berat, Bu. Tapi dari bukti-bukti yang kami dapat, Sri selama ini ternyata telah mengkorupsi uang toko sedikit demi sedikit. Dan saat ketahuan oleh marhum, dia takut semuanya terbongkar. Maka dia akhirnya memilih jalan keji itu. Mobil box itu dia sewa untuk menabrak almarhum." Air matanya jatuh tanpa henti. Dunia seolah runtuh 2 kali. Kehilangan suami dan dihianati oleh orang yang dianggapnya dekat. "Ya Allah, kalau dia mau ambil hartaku, aku rela. Tapi kenapa Mas Sabar yang harus dijahati? Mas Sabar orang baik. Kenapa orang sejati itu ke Mas Sabar?" Setelah menyampaikan laporan tersebut, Pak Rudi segera pergi. Lina masih menangis di pangkuan Bu Jumina. Sejak kepergian Sabar, roda usaha toko bangunan Sabar Jaya perlahan meredup. Pelanggan yang dulu datang silih berganti kini mulai menjauh. Stok barang menumpuk lagi, hutang ke pemasok tak terbayar, hingga satu persatu cabang terpaksa ditutup. Lina yang sudah rapuh karena sakit paru-paru semakin kehilangan semangat hidup. Kepergian suaminya membuat tubuhnya kian ringkih. Meski Bu Jumina merawat dengan penuh kasih, penyakit itu akhirnya mengalahkan. Beberapa bulan setelah Sabar dikuburkan, Lina pun menyusul, meninggalkan dunia dengan wajah pucat dan air mata yang tak pernah benar-benar kering. Sementara itu, Sri, dia mendekam di balik jeruji besi. Dari seorang karyawan kepercayaan berubah menjadi narapidana pembunuhan berencana. Setiap malam ia meratap, dihantui rasa bersalah, sekaligus bayangan wajah Sabar yang tergeletak di jalan basah hujan malam itu. Di dalam penjara, ia tak lagi punya kuasa, tak lagi bisa menyentuh harta, tak lagi bisa merayu siapapun. Kejiwaannya pun terguncang, dan kini Sri dirawat di rumah sakit jiwa. Selesai. Wow, luar biasa. Waduh, Mas Sabar, Mas Sabar. Nggak sesuai sama namanya ya. Sabar, dia nggak sabar, dia nggak mau melalui proses. Jadi pengen langsung instan aja. Akhirnya dia menempuh jalur yang hitam ya. Gunung Serandil, teman-teman. Waduh, ini emang Gunung Serandil ini menurut beberapa artikel yang saya baca memang sering dijadikan tempat seperti itu. Walaupun banyak sendiri loh, padahal orang-orang di sekitaran Gunung Serandil sendiri nggak tahu, nggak ngerti, dan nggak pernah nyoba. Jadi justru orang-orang dari luar nih yang datang. Dan memang cukup terkenal juga ya Gunung Serandil, dan sudah beberapa kali juga saya membawakan kisah pesugihan dari Gunung Serandil. Dan kali ini
memang deket ya, Banyumas kan, Sabar ini tinggal di Banyumas. Nah, Gunung Serandil ini kalau nggak salah di Cilacap nih, jadi ya masih deket lah ya, masih terjangkau dengan sepeda motor mungkin. Ini overall kisahnya keren banget. Saya suka nih kisah yang model kayak gini, jadi jelas tuh dari awal jelas ya kan, endingnya juga jelas, konfliknya jelas, Sabar yang nggak sabar, akhirnya menemui Trisno, diajak ke Gunung Serandil, akhirnya toko Sabar Jayanya sukses, toko material atau toko bangunannya sukses, meledak. Tapi di sini, ya itulah laki-laki manusia lah ya, harta, tata, dan wanita. Ketika dia sudah mendapat harta yang banyak, di sini muncul nih godaan wanita. Si Sri muncul di saat yang tepat, tapi untuk sesuatu yang tidak tepat ya. Istrinya Sabar sakit, tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis, Sri muncul di sini. Ya udah, lemahlah Sabar, akhirnya diberikan semuanya, dan di sini ternyata kematian Sabar itu adalah rekayasa semua dari Sri. Waduh, masuk pasal pembunuhan berencana tuh seumur hidup ya teman-teman hukumannya. Keren banget ini kisahnya ya, walaupun pada akhirnya juga istri Sabar meninggal ya karena penyakit yang dia derita dan juga pasti pikiran mungkin ya. Dan juga tapi terakhirnya Sri setelah menjalani masa hukuman di penjara, dia akhirnya terguncang jiwanya hingga harus dirawat di rumah sakit jiwa. Wow, luar biasa. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik dalam kisah ini, dan semoga kita semua dilindungi dari hal-hal yang buruk ya teman-teman ya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Nirmala atas kisahnya, keren pakai banget. Ditunggu lagi kisah-kisah yang model begininya, dan semoga teman-teman terhibur ya para penikmat pecinta horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.